Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan, selalu sehat dan bahagia karena kasih Tuhan yang selalu dilimpahkan kepada kita. Hari ini kita akan membaca Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia ke Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, surga itu ditandai dengan pengampunan. Ini yang bisa kita rangkum dari perikop yang kita baca pada hari ini. Pengampunan yang seperti apa yang menjadi gambaran surga bagi kita, seperti yang diajarkan Injil pada hari ini. Dimulai dari pertanyaan Petrus yang sudah merasa puas mengampuni 7 kali. Dalam tradisi Alkitab, angka 7 itu angka sempurna.
Maka ketika Petrus bertanya, apakah cukup 7 kali mengampuni dan itu sudah selesai? Yesus menantang Petrus. Bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Istimewa. Mengampuni tidak hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali itu sama dengan 539. 539 itu lebih dari hari-hari selama 1 tahun. Itu berarti kalau mengampuni setiap hari, 1 tahun, setiap hari mengampuni, masih kurang. Karena apa? 539. 1 tahun hanya berapa hari? 300 berapa? 300 sekian ya. Artinya apa? Setiap hari kita mengampuni pun tampaknya masih kurang, sahabat peradaban kasih yang terkasih. Pengampunan yang menjadi surga adalah pengampunan yang tanpa batas. Bukan hanya setiap hari kita mengampuni, tetapi setiap kali kita dipanggil untuk mengampuni. Dan dengan mengampuni, kita mengalami suasana surga itu. Nah, itulah sebabnya mengapa Yesus menjawab pertanyaan Petrus tentang pengampunan itu dihubungkan dengan perumpamaan tentang hal kerajaan surga itu seperti apa. Ya, mengampuni, menghapuskan seluruh hutang, dosa. Dan surga semakin sempurna ketika kita sesudah menerima pengampunan itu juga dimampukan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Maka pengampunan sebagai surga itu bukan hanya karena kita diampuni oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, tetapi terutama juga karena kita bisa mengampuni. Sebab jika kita tidak bisa mengampuni, lalu kita masih berada dalam suasana yang duniawi, belum surgawi, bahkan menjadi neraka bagi kita. Orang yang tidak bisa mengampuni itu ibarat memupuk api neraka. Ibarat memupuk api neraka di dalam dirinya sendiri. Karena apa? Isunya kemeropok terus. Dan kalau hati kita kemeropok, waduh itu gak enak. Secara fisik gak enak, apalagi secara rohani. Maka kita diajak untuk mengampuni. Mengampuni sampai kapan? Sampai berapa banyak? 70 kali 7 kali pengampunan yang tanpa batas. Dan komunitas surgawi seperti itu juga terjadi ketika kita dimampukan untuk saling mengampuni. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengampunan seperti itu merupakan buah dari kerahiman Allah. Dalam Yesus, Allah sudah mengampuni kita. Bahkan Yesus menjadi pendamaian atas dosa-dosa kita dengan Bapa. Namun pengampunan itu juga menjadi perutusan kita, bahkan jati diri kita sebagai murid-murid Kristus. Ketika kita berada di dalam komunitas yang bisa saling mengampuni, komunitas itu menjadi komunitas surga di dunia ini dan kerajaan Allah hadir bukan nanti, tetapi setiap saat, setiap hari. Mengapa pengampunan menjadi indikasi kehidupan surgawi? Karena pengampunan itu sebetulnya menyembuhkan luka kita. Pengampunan menjadi belas kasih yang lahir dari luka-luka kita. Ketika kita terlukai dan kita diberi rahmat kemampuan untuk mengampuni, pada saat itulah kehidupan surgawi kita alami sekarang ini juga. Bahkan ketika kita baru ingin saja mengampuni, itu laksana angin yang berhembus di tengah panas terik dan hawa yang gerah, memberi kesegaran, memberi kesejukan, memberi keteduhan bagi jiwa kita. Pengampunan, kasih sayang, dan belas kasih merupakan 3 serangkai yang menyertai kehidupan surgawi. Pengampunan itu menjadi tindakan kasih terbesar karena datang dari tempat yang terluka. Persis disitulah pemulihan, penebusan terjadi dan kita alami. Semoga kita diberi rahmat untuk mampu mengampuni. Bahkan sesulit apapun, itulah panggilan kita. Kecenderungan kita hanya mohon ampun, tapi tidak mau mengampuni, dan itu belum selesai. Pengampunan dari Bapa memuat perutusan, kita pun mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Semoga hidup kita dibahagiakan, luka-luka batin kita disembuhkan melalui pengampunan yang boleh kita berikan pada orang-orang yang barangkali telah melukai hidup kita.
Mari kita hening sejenak, kita mohon, kita sebut orang-orang yang barangkali melukai hati kita. Dalam nama Yesus, kita mohonkan belas kasihan dan pengampunan kepada yang bersangkutan. Kalaupun kita tidak mampu, biarlah Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kita dan penebus semua orang mengampuni atas nama kita. Dan bersama Yesus, kita juga mengampuni yang bersangkutan. Semoga renungan ini bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam